Terima kasih kepada saudari Syahdan Putri yang telah menampilkan puisi. Bapak Ibu jamaah sekalian, rahimakumullah, acara demi acara telah berlalu. Kini tibalah saatnya kita pada acara pokok yang kita nanti-nantikan, yaitu acara pengajian bulanan para wali santri, yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan diisi oleh Bapak Kiai Saifuddin Al-Quruni SAG. Untuk ini kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsanil taqwim wa hadana ila siratil mustaqim wa ila dinihi sabili sa'adati ila jannatihi daim. Asyhadu an la ilaha illallah al-mahdusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh at-taqasu ila jami'il anam syahadatan tuntina min azabi jahannam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sharif wa karim ala khairi khalqillahi bil jism maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina rati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahid bil hikmati wal kalam amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa qur'anna rijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin min ghairi zamanikum. Sallallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasulun nabi habibul karim wa nahnu ala jam'atin minal syakirin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati segenap para wali santri atau para orang tua santri Pondok Pesantren Al-Amin Kampung Cibeduk RT 04 RW 02 Desa Cibarusa Jaya Kecamatan Cibarusa Kabupaten Bekasi, yang mudah-mudahan seluruh wali santri Pondok Al-Amin oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dianugerahi kesehatan, selalu disehatkan zahir batinnya, jasmani dan rohaninya. Amin. Dikaruniai umur yang panjang yang barokah dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah. Dimudahkan segala urusannya, baik urusan yang bersifat duniawi dan ataupun urusan yang bersifat ukhrawi, dan diberikan kemudahan serta kelancaran rezekinya dengan rezeki yang barokah, rezeki yang bisa menghantarkan diri kita untuk bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah yang Maha Kuasa, dan mudah-mudahan putra putrinya semuanya oleh Allah dijadikan putra putri yang salih dan salihah, dicerdaskan akal pikirannya, dibaguskan akhlaknya, kemudian diberikan kesabaran dalam menuntut ilmu, diberikan kemudahan kelancaran dalam menuntut ilmu di pesantren, dikaruniai oleh Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, dan mudah-mudahan kelak anak-anak kita yang mondok di sini 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun akan datang, mereka menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya, terutama bagi agama, sehingga dapat menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya, dapat membahagiakan kedua orang tuanya bukan hanya di dunia akan tetapi juga nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang saya hormati segenap para asatidah yang ada di Pondok Pesantren Al-Amin, itu ada masuk saya, pertama saya sendiri, yang kedua istri saya sendiri, yang ketiga Al-Mukarram Ustaz Mutfatoni yang bertempat tinggal di komplek TNI Adik Tidak Jaya Sukamana Bogor. Beliau orang Pemalang, orang Jawa. Kemudian yang keempat Ustaz Muhammad Salman Atahila, beliau masih cicitnya almarhum Mama Raden Kiai Haji Mahmud Nawawi Cibogo. Kemudian yang kelima yaitu Ustaz Anggi Suryadi SAG. Yang keenam Ustaz Mamat Hidayah, beliau paling tahu dari Sukamakmur, beliau ajar ke sini, punya beliau menginap di rumah. Ya. Nah kalau yang ini mantap kayaknya, enak. Kemudian yang ketujuh yaitu Ustadz Muhammad Asep Saifuddin. Beliau aslinya dari Banten, cuma beliau menikah dengan
putrinya seorang kiai pimpinan Pondok Pesantren Al Musafiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Supardi, Polri terbaik tingkat nasional. Nah ini mantunya ngajar di sini setiap hari Ahad tadi pelajaran Qur'an. Jadi di pesantren Alamin ini ada LPTQ-nya, ada lembaga pengembangan tilawatil Quran. Jadi di sini lengkap berbagai macam ilmu agama, berbagai macam disiplin ilmu agama di sini diajarkan. Ilmu nahwunya, ilmu sorofnya, ilmu tata bahasa Arabnya, ya ilmu alatnya lah. Kalau kata orang tua dulu itu namanya ilmu parabot lah. Kemudian ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya, ilmu qiraatul Qur'annya, ilmu tajwidnya, ilmu qura'nya. Alhamdulillah kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan berhasil mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang saya hormati segenap KP3. KP3 ini singkatan dari kepanjangan Kakak Pengurus Pondok Pesantren Alamin. Jadi saya sebagai pengasuh di Pondok Alamin dibantu oleh mereka. Dan mereka memang ya dulunya ngaji saya gitu. Dan mereka alhamdulillah bantu-bantu saya tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun, tanpa ada tendensi apapun yang bersifat duniawi. Kemudian juga yang saya banggakan, yang saya cintai segenap santriyin, santriat Ponpes Alamin. Yang mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah ya diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan diri kita untuk bisa meraih ridhonya Allah dan meraih surganya Allah yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang sempurna tiada banding, yaitu kenikmatan di dalam surga yang Allah janjikan untuk hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah wa rahimakunallah, hadakumullah wa hadakunallah, hafizakumullah wa hafizakunallah yang seluruhnya saya hormati. Mohon maaf kalau saya tidak menyebutkan namanya satu persatu. Namun kendati pun demikian, insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya. Sebelum saya melanjutkan kajian ilmu fikih dengan menggunakan kitab Fathul Mu'in bab tentang sholat, terlebih dahulu perlu kita ketahui bahwa kami para pengurus Pondok Pesantren Alamin punya rencana, mudah-mudahan rencananya berada dalam pertolongan Allah sehingga bisa terwujud ya. Dan sekaligus kami mohon dukungannya, mohon partisipasinya, mohon kerjasamanya untuk terselenggaranya apa yang kami rencanakan. Jadi kami punya rencana, insya Allah mudah-mudahan gak ada halangan, panjang umur semua, sehat semua, berkah semua. Rencananya malam Ahad tanggal 18 November 2023 garis miring 5 Jumadil Awal 1445 Hijriah, segenap santri santriat Pondok Alamin akan menyelenggarakan hari besar Islam, yaitu hari dilahirkannya Paduka Alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Dan sekaligus kami mengundang kepada seluruh para wali santri, Bapak Ibu, agar kiranya berkenan menyempatkan diri bagi yang tidak berhalangan, bagi yang tidak ada keperluan apapun. Sangat amat ditunggu kehadirannya nanti malam Ahad tanggal 18 November. Namun pelaksanaan acaranya bukan di sini. Jadi di masjid, di depan masjid. Jadi lebih luas lah gitu. Sebenarnya ya kami rencana mau menyelenggarakan Maulid Nabi ini masih penuh dengan kebingungan gitu.
Karena sampai saat ini dana untuk penyelenggaraan acara tersebut baru ada 200.000 gitu. Sedangkan kami harus nyewa sound, harus masak-masak buat prasmanan, harus beli kue-kue, baik kue kering, kue basah, kacang kering, kacang basah. Ibu tahu kacang basah? Kalau kacang basah itu Bu, mohon maaf itu memang saya suka Bu. Ibu jangan ngeres Bu. Ya, kami harus bikin banner dan sebagainya lah untuk keperluan Maulid Nabi. Tapi anehnya walaupun baru megang uang 200.000 dan kami tidak memungut bayaran kepada wali santri enggak. Ya itu wali santri mau ngasih monggo, enggak juga enggak apa-apa. Ya, kalau ngasih ya alhamdulillah, dan ngasih ya kira aku. Ayam menurut Jawa Timur. Yuk kita aplikasikan, kita realisasikan apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surah 5 Al-Ma'idah juz 6 ayat 2, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita diperintahkan oleh Allah agar tolong menolong, bantu membantu, bekerja sama, saling bahu membahu dalam kebaikan dan takwa. Penyelenggaraan Maulid Nabi itu kebaikan yang luar biasa yang bisa menghantarkan kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa, yang meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang di dunia ini tidak ada manusia yang patut kita contoh, yang patut kita ikuti, yang patut kita jadikan uswatun hasanah, yang pantas untuk kita jadikan ikutan, panutan, melainkan baginda yang mulia tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saya ingat perkataan Al Imam Syafi'i rahimahullah taala wa radhiyallahu anhu. Pasti seluruh umat Islam di berbagai dunia, di berbagai belahan dunia, apalagi ulama-ulama besar kenamaan, pasti mengenal siapa sosok Imam Syafi'i. Kalau ada umat Islam nggak kenal Imam Syafi'i, kebangetan banget. Kebangetan banget. Imam Syafi'i itu ulama besar, Imamul Madhab, yang madhab beliau itu banyak dipakai oleh umat Islam di Asia Tenggara, seperti di Indonesia, di Malaysia, di Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan berbagai negara yang lainnya. Imam Syafi'i, Bapak Ibu, pernah mengatakan begini terkait Maulid Nabi. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu. Telah berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu. Kata beliau, man, barang siapa atau siapa saja. Kalau logat Jawa sapa wong. Jadi putra putri kita ngaji di sini logatnya ada 3. Ada logat Jawa, ada logat Sunda, ada logat Indonesia. 3-tiganya diajarkan. Saya ngajarnya logat Jawa, juga logat Indonesia, juga logat Sunda. Logat Jaya, logat Jawa, bukan Jaya, Jawa. Logat Jawa saya dapatkan waktu saya mondok pesantren di pesantren Raudhatul Muqtadiin, Kampung Joglo, Desa Pacet, Kecamatan Cipanas, Cianjur, yaitu pesantren Abu Jamalil Al-Junaidi. Ketika saya mondok di situ, beliau usianya sudah 100 tahun, tapi masih ngajar santri pakai kursi roda. Kalau logat Indonesia saya dapatkan waktu saya mondok pesantren di pondok pesantren Asidikiyah, Jakarta Al-Ghorbiah, Jakarta Barat, Bonjeruk. Pimpinannya Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ. Kalau logat Sunda, dan memang saya orang Sunda. Jadi ada Jawa, Sunda, Indonesia, dan lain-lainnya. Itulah logat di pesantren Al-Am. Bapak Ibu, kata Imam Syafi'i, man barang siapa, jamaah yang mengumpulkan,
yang mengumpulkan li maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadiri acara perayaan peringatan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhwanan akan saudara-saudaranya. Maksudnya barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya, baik saudara senasab sedarah daging ataupun saudara seiman seagama, walaupun berbeda warna kulit, dikumpulkan tuh saudara-saudaranya untuk menghadiri acara Maulid Nabi Agung panutan kita yang kelak di hari kiamat kita sangat membutuhkan syafaat beliau. Kemudian wahaya alahum ta'aman. Kemudian ia menyediakan makanan-makanan, susuguhlah, jamuan, cemilan, kue basah, kue kering, kacang basah, kacang kering, prasmanan, air dan sebagainya, disuguhkan kepada seluruh jamaah yang hadir dalam acara perayaan Maulid Nabi. Wa amila hasanan, kemudian ia melakukan amalan yang baik. Artinya acara Maulid diisi dengan amalan yang baik, yang sesuai dengan Quran hadis, yang sesuai dengan fatwa ulama, yang sesuai dengan Allah. Acara dibuka dengan Fatihah, kemudian baca Quran, kemudian sholawat, kemudian Maulid al-Janji, kemudian ceramah agama yang isinya pengajian. Wa amil hasanah, diisi dengan amalan-amalan yang baik. Nah, kata Imam Syafi'i, barang siapa yang berbuat seperti itu, kata Imam Syafi'i. Jadi saya ulang hadisnya, apa makalahnya? Man jama'ah li maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikhwanan wa haya'alahum ta'aman wa amila hasanan. Barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk sama-sama hadir dalam acara perayaan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dasarnya cinta kepada beliau. Man ahabbani ta'olal jannah, man ahabbani kana ma'i bil jannah. Barang siapa yang cinta kepada aku, kata beliau, maka adalah dia akan bersamaku nanti dalam surga. Dia akan bertemu denganku dalam surga. Pasti ibu-ibu pengen ketemu Rasulullah yang wadahnya indah, paras wajahnya indah, laksana cahaya malam bulan purnama yang menerangi seluruh alam jagat raya. Pasti kita merindukan beliau. Nabi Yusuf yang katanya ganteng tampan itu nggak seberapa dibandingkan dengan ketampanan Nabi Agung Nabi besar Muhammad. Masih tampanan Nabi Muhammad. Beliau itu anta samsun anta batu, wajahnya laksana cahaya matahari bersinar-sinar, laksana cahaya bulan purnama, sehingga para sahabat ketika berada di depan beliau nggak berani menatap wajah Rasul, runut semuanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, orang yang seperti ini hadir dalam acara Maulid Nabi, dasarnya cinta karena Allah, dilakukan semata-mata cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, dilakukan semata-mata hanya karena Allah, mengharap Allah dan mengharap syafaat Rasul dari kiamat. Maka kata Imam Syafi'i, ba'asallahu yaumal qiyamati ma'as siddiqin wasuhada wassolihin. Maka niscaya orang yang menghadiri acara Maulid Nabi kapanpun dimanapun Maulid Nabi segerakan, apalagi membantunya, maka niscaya ia oleh Allah kelak di hari kiamat akan dibangkitkan, akan dibangunkan dari kuburannya, kemudian dihalau kepada masar, dan di pada masar ia dikumpulkan oleh Allah bersama rombongan ahli surga. Siapa yang dimaksud rombongan ahli surga? Yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassolihin, yaitu para nabi, para siddiqin. Yang dimaksud para siddiqin itu adalah orang-orang yang mempunyai keteguhan, kepercayaan yang teguh terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu, itu namanya siddiqin, yaitu para sahabat. Nah, dikumpulkan mereka dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dengan para solihin. Mereka itu semuanya ahli surga. Kata siapa? Kata Allah. Mana dalilnya? Dalilnya Al-Quran. Surat apa? Surat 4. Apa itu? An-Nisa juz berapa? Juz 5. Ayat berapa? Ayat 69.
Kata Allah, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, patuh tunduk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya, sehingga atas dasar cinta kepada Allah dan Rasulnya dia menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu yang taat kepada Allah dan Rasulnya oleh Allah akan dikumpulkan di dalam surga bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah sebaik-baik teman kita nanti di akhirat. Jadi yang ingin dikumpulkan oleh ahli surga bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Yuk kita buktikan kecintaan kita kepada Nabi dengan mentaati perintah beliau, menjauhi larangan beliau, dengan memperingati maulid hari kelahiran beliau sebagai bukti bahwa kita cinta beliau. Lah kita punya anak aja umur 1 tahun, ulang tahun enggak? Dirayakan ulang tahunnya. Nah kalau ulang tahun kita tidak boleh mengikuti budaya-budaya barat, budaya-budaya kafir enggak boleh. Enggak boleh tiup lilin. Sudah tahu itu lilin mau ditiup, mau dimatiin, dinyalain dulu. Sudah nyala dimatiin lagi. Kan kayak orang bingung gitu ya. Padahal tek orang mampu. Ada yang di Kalimantan tol burung kedua. Kira-kira gitu. Dinyalain tiup lagi. Aku tadi kan tol burung lagi gede aku. Jadi kadang-kadang kan pas bolong gitu nya. Kadang-kadang gitu. Sadar ulang tahun ke-1 anak kita dirayakan, yang notabene anak kita belum tentu memberikan syafaat kepada kita dari kiamat, yang notabene anak kita belum tentu cinta sama kita, tapi kecintaan Rasul dunia akhirat kepada umatnya sampai Rasul menjelang ajal yang ditanyakan umatnya. Ketika Rasulullah detik-detik menjelang wafatnya Rasulullah, turun malaikat Israel. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Israel, aina Jibril? Wahai Israel, mana Jibril yang biasa menemaniku kemanapun aku pergi, selalu mengawal aku? Mana Jibril? Kok gak kelihatan? Intajil ya Muhammad, insya Allah wa yadiu lahirkan. Tunggu sebentar ya Muhammad, sebentar lagi dia datang. Tak lama kemudian turun malaikat Jibril mengucapkan salam kepada Rasulullah. Saat itu Rasulullah sedang sakit. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Dijawab oleh Nabi, Waalaikumsalam ya Jibril wa rahmatullahi wabarakatuh. Jibril, kalau memang benar sebentar lagi ajalku akan tiba, kalau memang benar sebentar lagi ruhku akan diambil, aku mohon kepada engkau Jibril, terangkan kepadaku, aku ingin mendapatkan keterangan darimu tentang umatku sebelum aku wafat, karena aku cinta kepada umatku. Kehormatan apa yang telah Allah berikan untuk umatku? Tuh Rasulullah saking cintanya mau mati ingat umatnya. Coba kalau kita mau mati ingat tanah warisan. Rasulullah luar biasa, mau meninggal dunia minta penjelasan dari malaikat Jibril kehormatan apa yang telah Allah berikan untuk umatnya. Lalu kemudian malaikat Jibril menjawab, ya Muhammad, Inna Allah Ta'ala qad haramal jannata ala sa'il umam hatta tadkhula ummatuh. Hai Muhammad, jangan khawatir, tenang. Sesungguhnya Allah mengharamkan surga untuk seluruh umat, kecuali apabila umatmu semuanya sudah masuk
baru umat-umat yang lainnya disuruh masuk dalam surga, yang ahli surga. Tuh kita umat yang terakhir, tapi nanti di akhirat kita mendapatkan keistimewaan, mendapatkan fasilitas yang luar biasa, akan dipersilahkan masuk surga lebih dulu daripada umat-umat terdahulu. Itu karena Allah melihat Nabi Muhammad luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad itu mau masuk surga, sudah berada di surga, mohon izin kepada Allah, ingin kembali kepada mahsyar karena ingat umatnya. Kata Allah, hei Jibril, hei Mikail, kamu cari kuburan kekasihku di Madinah. Saat itu sudah rata semuanya, sudah berupa padang rata. Malaikat Jibril nyari kuburan Nabi Muhammad. Tahu-taunya di sebelahnya ada kuburan belah. Setelah itu kuburan belah, tiba-tiba keluar Nabi Muhammad. Beliau seperti orang yang bangun tidur, baru bangun tidur. Beliau usap-usap matanya. Lalu beliau nengok ke kanan, dilihatnya malaikat Jibril. Nengok ke kiri, dilihatnya malaikat Israel. Lalu beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, aina huna? Di mana ini? Fi aina haja? Di mana ini?" "Hai Muhammad, ini hari kiamat. Ini pada masa alam dunia hancur. Kalau begitu, aina umati? Mana umatku?" Tuh umatnya lagi tanya. Saking cintanya sama umatnya. Yang ditanyakan bukan istri-istrinya, bukan anak-anaknya, tapi umatnya, karena cinta kepada umatnya. "Hai Muhammad," kata malaikat Jibril, "tidak ada manusia yang dibangkitkan selain engkau hari ini." Jadi manusia pertama yang paling pertama kali akan dibangkitkan dari kuburannya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi umat kalian belum dibangkitkan, masih di alam kubur. Lalu kalian kesini mau apa? Kata Nabi Muhammad, "Aku mendapatkan perintah dari Allah untuk menjemputmu dan membawamu ke dalam surga." Udah, ayo naik, berangkat Nabi Muhammad, dikawal oleh malaikat Jibril dan Mikail masuk ke dalam surga, terbang. Setelah Nabi Muhammad berada di surga, Nabi Muhammad seperti orang nggak betah gitu ya, seperti nggak betah, seperti bingung gitu, salah tingkah. Padahal di surga apapun ada, pengen apapun ada, pengen kenikmatan sebesar apapun ada. Tapi Nabi Muhammad seperti orang gak betah. Allah tahu apa yang ada di benak hati Nabi Muhammad. Muhammad, kamu kayaknya gak betah di surga. Kenapa? Aku ingat umatku. Umatnya lagi yang diingat. Aku ingat umatku. Aku gak mau masuk surga sendirian tanpa umatku. Aku ingin umatku masuk surga semuanya. Itulah kecintaan Nabi Muhammad kepada umat. Terus bagaimana Muhammad? Ya kalau engkau mengizinkan ya Allah, aku kembalikan kepada masa. Aku ingin melihat umatku. Aku ingin berdoa ketika umatku melintas di atas jembatan gawat-gawat Siratal Mustaqim. Aku ingin berdoa untuk keselamatan mereka. Tuh beratnya cintanya Nabi Muhammad, bukan hanya di dunia, sampai di akhirat nanti. Yuk kita buktikan kecintaan kita dengan menghadiri peringatan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad. Kita korbankan waktu kita hanya beberapa jam untuk membuktikan kecintaan kita kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad, supaya kita dapat syafaat insya. Udah nggak diragukan lagi kecintaan Nabi Muhammad umatnya. Bahkan Nabi Muhammad ditawari oleh Allah harta kekayaan yang berlimpah ruah. Kalau istilah orang Sunda bilangnya bro dipatok, bro dicuruk, ngalayan di tengah imah, uang banyak berlipat, rumah gedung bertingkat, mobil banyak serta mengkilat. Kadang-kadang istrinya 4, setiap pagi sarapan makan ketupat, belinya jam 4. Luar biasa. Nabi Muhammad ditawarkan, "Hai Muhammad, kalau engkau ingin menjadi manusia terkaya sealam jagat raya, maka aku," kata Allah, "akan menjadikan gunung Uhud, Jabal Uhud menjadi bukit emas untuk kamu, yang penting kamu senang." "Hai Muhammad," kata Allah, "jika engkau ingin menjadi king of king, raja di raja, raja di atas seluruh raja di alam dunia, maka aku akan menjadikan engkau king of king, raja di atas raja." Tapi di kitabnya nggak ada king of king. Ini bahasa saya aja. Bahasa saya aja. "Hai Muhammad, kalau engkau ingin wanita-wanita cantik, aku akan kasih kamu wanita tercantik seperti bidadari di surga."
Kata Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Yang penting kamu ridho, yang penting hatimu senang. Apapun yang kau inginkan, ngomong saja kepadaku, kata Allah. Aku akan kabulkan permintaanmu. Itu tawaran Allah. Coba kalau umpamanya ditawarkan kita, senang nggak kita? Hei ibu-ibu, apakah ibu-ibu ingin menjadi bangsa terkaya se-Indonesia? Gila jawabannya. Oh, tapi Rasulullah malah menangis, Bu. Malah menangis, berurai air mata membasahi pipinya. Seraya bersabda, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, apapun yang engkau tawarkan, apapun yang akan kau berikan saja. Harta kekayaan yang berlimpah tak ternilai, jabatan yang tinggi, kekuasaan yang luas, tapi itu semuanya enggak akan membuat hatiku senang. Tetap akan membuat hatiku sedih selama aku mendengar masih ada umatku yang dibakar di neraka. Luar biasa Muhammad. Cinta kepada umat. Ini umatnya semua masuk surga, enggak ada yang di neraka. Makanya beliau berjuang pagi, siang, sore tanpa mengenal Allah, capek. Bahkan beliau berkali-kali mendapatkan ancaman pembunuhan dari Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah, Walid, dari dedekot kafir di kota Arab. Bahkan beliau seringkali diludahi mukanya, nggak pernah marah. Bahkan beliau lagi sujud dilempari dengan kotoran unta, beliau nggak pernah marah demi umatnya, agar umatnya semuanya mengucapkan la ilaha illallah. Luar biasa ya Mama. Nah sekarang tinggal kita buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah. Saya senang sekali ibu-ibu, bapak-bapak, wansanti bisa hadir hari ini. Senang. Kati lainnya dinternya malah rada legot ya. Rada legot ya. Pertemuan pertama, bulan pertama, bulan kedua, bulan keempat saya perhatikan 4 lagi. Sekarang ambil agak legotan ya. Mudah-mudahan ibu-ibu istiqomah ibu ya. Bapak-bapak istiqomah ya. Dan Allah diberikan keberkahan waktu lah, bisa menyempatkan waktu untuk hari sebulan sekali lah. Kita sekalian refreshing lah, hari Minggu jalan-jalan dah. Sekalian yang anak, ya sekalian bayaran bener. Bayaran nggak Bu? Canda. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau kita duduk hadir di majlis Maulid Nabi semata-mata karena Allah, mengagungkan Nabi kita, memuliakan kelahiran Nabi kita, cinta kepada Nabi kita, maka kita nanti oleh Allah akan dikumpulkan di dalam surga bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholih. Itu cuma duduk doang hadir. Apalagi kalau ikut berpartisipasi, apalagi kalau ikut membantu, lebih dari itu pahalanya. Insya Allah. Kan sodako itu yang penting ikhlas. Betul nggak? Sodako itu yang penting ikhlas. Soal gedenya itu sih nomor 1. Daripada sodako kecil nggak ikhlas, kan lebih baik gede tapi ikhlas. Kira-kira setuju nggak? Setuju. Ya ngomong mah harus begitu, harus benar ngomong mah. Insya Allah. Ya. Sodako yang kita keluarkan di jalan Allah itu akan menerangi kita di alam kubur. Yuk kita lihat keterangannya di dalam kitab Tambiul Qafirin yang dikarang oleh seorang ulama besar, Al-Alim, Al-Allama, Al-Kamil, Al-Amir, Al-Fadil, Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullah ta'ala. Beliau menerangkan, man aroda ayat jua min adabil qabr fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'a fa'amal arba'atul lati yulazimuha fa muhafadzatu shalawat wa qiraatul Qur'an wa shadaqah wa kasratut tasbih wa amal arba'atul lati yajtanibuha fal kibbu wal ghibatu wan namimatu wal baul. Artinya begini, barang siapa yang ingin oleh Allah diselamatkan dari azab kubur, dari siksa kubur yang ngeri, yang menyakitkan, yang menyengsarakan. Barang siapa yang ingin diselamatkan dari azab kubur dan ingin alam kuburnya oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga, maka ia harus membiasakan 4 perkara dan menjauhi 4 perkara. Yang 4 perkara bejakan dong ya? Bejakan dong? Apa bisa hafal?
Kita harus membiasakan 4 perkara supaya kita oleh Allah diselamatkan dari azab kubur dan alam kubur kita dijadikan taman surga. Jadi kita berada dalam kubur tapi seperti di taman surga. Karena pintu surga oleh Allah dibuka, cahaya surga nyorot ke alam kuburnya, sehingga alam kuburnya wangi surga. Nggak percaya coba sekarang, mau? Bentar dulu, itu masih 1. Iya masih 1, berarti belum 2 ya. Jangan bercanda. Nah, yang 4 perkara tersebut yang harus kita jaga, kita perhatikan, kita biasakan. Pertama, muhafazatus sholawat, menjaga kewajiban sholat fardu 5 waktu. Itu sholat fardu 5 waktu yang kita kerjakan sehari-hari. Itu amalan yang dapat menyelamatkan kita dari azab kubur. Itu amalan yang membuat alam kubur kita oleh Allah akan diluaskan, dilapangkan, diterangkan, direktur surga. Kalau nggak percaya, silakan duluan. Mati dikubur bawa HP. Kalau saya bohong, saya. Ya daripada mati itu percaya aja deh. Dan nanti di hari kiamat orang yang meninggalkan sholat, naudzubillah menjalik. Kita lanjut. Yang kedua, qiraatul Quran, membiasakan membaca Quran. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca di alam dunia kelak di hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada kalian insyaallah. Yuk kita cintai Al-Quran, yuk kita amalkan Al-Quran, yuk kita jadikan pedoman Al-Quran. Yuk kita jadikan imam Al-Quran. Insya Allah kalau kita mengikuti Al-Quran, maka insya Allah kita akan sampai ke dalam surganya Allah. Karena itu adalah petunjuk dari Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang ketiga, wasadakoh, membiasakan sodakoh. Membiasakan sodakoh. Mana kosong malu min sodakoh baliajar. Harta yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita keluarkan, yang kita belanjakan di jalan Allah untuk kepentingan agama Allah, untuk kepentingan syiar Islam, untuk kepentingan anak-anak kita menuntut ilmu pesantren, itu tidak akan pernah berkurang, akan tetapi bertambah. Dan harta kita, harta milik kita yang sebenarnya adalah harta yang sudah kita infakkan, yang sudah kita sedekahkan, yang sudah kita belanjakan di jalan Allah. Itulah harta kita, milik kita yang sebenarnya yang akan ketemu di akhirat. Sedangkan harta kita, uang kita yang kita beliin bakso, itu nggak nyampe ke akhirat, nyampe ke toilet. Nggak percaya, lihat aja nanti. Coba makan bakso 5 mangkok, udah pulas, nyampe ke toilet deh. Nah, harta kita yang sebenarnya harta yang sudah kita belanjakan di jalan Allah, itu harta kita yang sebenarnya akan ketemu nanti di akhirat. Yang keempat, kasratul tasbih, amalan yang dapat menyelamatkan kita dari azab kubur. Alam kubur kita dijadikan taman surga oleh Allah, diluaskan, dilapangkan. Ya, selain sholat, selain baca Quran, selain sedekah, ya. Yang keempat, kasratul tasbih, memperbanyak membaca tasbih. Yuk kita tasbih dulu. Tasbih al-baqiyatus sholihat yang biasa dibaca oleh almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, ya. Beliau lagamnya kalau nggak salah begini: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu lagam almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, Ustaz ganteng.
Ya sama saya beda tipis. Bercanda. Saya orang yang bercanda. Udah jual. Jual. Ini jual. Astagfirullahaladzim. Ini kita rapat nanti habis sholat gimana, Ustaz? Ya siap. Biar adil ya, kan yang biasa baca tasbih tadi itu ada dua, tapi dua-duanya sudah almarhum. Satu Ustaz Devi Al-Bukhari, yang kedua Ustaz Arifin dia sudah almarhum. Dua-duanya suka baca tasbih itu, cuma beda lagam. Kalau Ustaz Arifin Ilham, ya lagamnya nyantai, lembut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, kalau kita baca tasbih itu langsung saat itu pula Allah menciptakan 4.900.000.000 malaikat. Yang 4.900.000.000 malaikat ini mereka semuanya yusabbihuna wa yuhalliluna ila yaumil qiyamah liqa'iliha. Mereka bertasbih, bertahlil sampai datangnya hari kiamat. Bacaan tasbih mereka, bacaan tahlil mereka itu pahalanya untuk umat Nabi Muhammad yang di alam dunia membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Keterangannya ada dalam kitab Durrahun Nasihin. Baik. Jadi saya hari ini enggak sempat baca kitab. Tadi mau ngobrol Bu ya. Ngobrol, tapi mudah-mudahan obrolannya bermanfaat. Baik, kita tutup taklim bulanan kita hari ini diucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan nad'uka biha ya Allah ya Rabbana. Allahumma sallim wansur ikhwanana al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mujahidina fi Palestin. Sallimhum ya Allah wansurhum ya Allah wa jami biladil muslimin bijahi habibika sayyidi rijalil mu'minin sallallahu wa sallam alaih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahlikil Zionis Yahudi Israel. Allahumma ahlikil Zionis Yahudi Israel. Allahumma ahlikil Zionis Yahudi Israel. Ahlikum halakan ajilan, ahlikum halakan syari'an bi'ijatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma barik lana fi kulli ma ataitana. Ya Allah, barokahkanlah apapun yang Engkau karuniakan, apapun yang Engkau anugerahkan, apapun yang Engkau berikan kepada kami, apapun yang Engkau tetap titipkan kepada kami. Ya Allah, kami mohon barokahkanlah semuanya. Ya Allah, barokahkan umur kami, barokahkan kesehatan badan kami, barokahkan harta benda kami, barokahkan usaha kami, barokahkan anak-anak kami, barokahkan keluarga kami, barokahkan ilmu kami. Apapun yang Engkau berikan, barokahkanlah ya Allah untuk kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kami untuk bisa meraih ridha-Mu ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari Al-Fakir, kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Adana Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat.